yang tadinya 21% adalah saham saya pribadi, 6,67% adalah saham warisan, semua total 27% lebih, itu akhirnya tersisa hanya kurang dari 1%. Inilah kejadiannya. Jadi itu saya laporkan, sudah dilaporkan, sekarang masih diproses di Mabes Polri. Sudah cukup lama, tapi saya harapkan bahwa proses ini tetap berjalan. Sekarang terjadi lagi sesuatu, saya nggak tahu disebutnya apa pengadilan kocak, pengadilan aneh, pengadilan kalau dari pengacara mengatakan ini peradilan sesat. Kenapa sesat? Kita bisa bayangkan bahwa PT Bluebird Taxi yang demikian besar ternyata tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik nomor 1995 maupun nomor 40/2007. Dan ini ada surat tertulis dari Kemenkumham bahwa PT Bluebird Taxi tidak terdaftar. Sekarang kenapa tidak terdaftar? Inilah manipulasi untuk mengalihkan merek dagang atas nama mereka, dan masih kejadian-kejadian lain. Tapi yang jelas tidak terdaftar untuk kepentingan manipulasi. Tapi ya tetap saja kemenangan ada di mereka. Jadi kadang-kadang saya pikir ini pengadilan apa ini? Tapi kita lihat lagi setelah ini sudah berjalan seperti itu, tetap saja tahun 2013 dengan dasar PT Bluebird Taxi yang tidak terdaftar, yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang, tetap mengajukan gugatan. Mestinya ya katanya sih ini pengadilan sesat. Kalau saya bilang ya pengadilan kocak lah. Kalau dilihat nanti baru lihat kocaknya di mana. Jadi pengadilan ini juga kuasanya adalah seorang direktur, itu adik kandung saya. Kenapa saya anggap aneh? Kenapa nggak saya sebagai direktur? Saya kan juga direktur. Lalu siapa yang berhak? Kalau menurut peraturan harus dilakukan oleh rapat umum pemegang saham yang memutuskan, bukan seorang direktur. Lalu akhirnya tetap pengadilan mengizinkan walaupun bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam pasal undang-undang. Kemudian pasal juga menyebutkan bahwa jika berkepentingan itu juga tidak boleh. Sedangkan adik saya kan berkepentingan. Dia mempunyai perusahaan yang sama, yaitu PT Bluebird, dan tiba-tiba muncul PT Bluebird Taxi juga secara diam-diam. Dan itu tetap namanya kepentingan, benturan kepentingan. Coba kita lihat di jalan, warnanya sama, mereknya sama, logonya sama, apa-apa sama, tapi menggunakan semua fasilitas dari PT Bluebird Taxi. Lalu ini isinya apa? Lebih lucu lagi. Semua, jadi saya bekerja sejak tahun 1991 dan dipecat tahun 2013. Itu pun pemecatannya juga aneh. Pemecatan terjadi setelah proses pengadilan ini. Lalu apa yang diminta? Saya diminta mengembalikan seluruh gaji. Gaji sejak saya bekerja sampai tahun 2013. Bisa dibayangkan, kok bisa ya gaji diminta dikembalikan? Gaji itu kan hak saya sebagai orang yang bekerja. Kenapa tidak pada saat 13 tahun, 3 tahun misalnya, pecat saja 5 tahun lah. Masa puluhan tahun baru tahu bahwa saya katanya prestasinya kurang. Apa prestasinya kurang? Siapa yang mengatakan prestasinya kurang? Hanya seorang sekretaris pribadi dari adik saya. Dia punya 4 saksi, 3 saksi dari adik saya tidak mau memberitahukan bahwa saya kurang berprestasi. Kenapa? Mereka tahu kan siapa yang bekerja.